Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamrudin. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial cara penggunaan Microsoft Word dan Excel. Jadi untuk yang pertama, Microsoft Word. Untuk tutorial pertama yaitu kita membuat table. Jadi bagaimana cara membuat table dalam Microsoft Word. Caranya sangat mudah. Pertama-tama, arahkan kursor ke bagian insert, lalu cari table, klik table. Nah, kalau ini kan contoh yang sudah jadi, kita bikin contoh yang belum jadi, mengikut seperti contoh di atas. Cara membikinnya yaitu misalkan kalian perlu kotak bagian atasnya, misalnya 4 kotak sesuai prosedur kita, 4 kotak untuk bagian atas dan 6 kotak ke bawah, itu 2, 3. Jadi tinggal arahkan kursornya saja untuk mendapatkan kotak-kotak tadi. 6. Nah, cukup mudah kan? Jadi tinggal arahkan kursor, misalnya kalian perlunya 4, arahkan sampai ke 4 kotak bagian atas. Kalau kalian perlu 6 kotak ke bawah, arahkan kursor sampai ke bawah 6 kotak. Jadi ada 4 kali 6 table, 4 bagian atas dan 6 bagian bawah. Lalu klik kursor. Lalu jadilah table yang kita inginkan, kita perlukan. Terus tutorial tambahannya, apabila kalian ingin menambah table, silahkan arahkan kursor ke bagian ujung bawah kiri. Nah, kalau sudah ada tanda tambah, berarti sudah bisa dipakai. Klik, nah maka bertambah table 1. Kalau kalian ingin nambah lagi, tambahkan lagi, klik, jadi 2 table. Itu kalau kalian ingin nambah table. Terus kalau kalian ingin nambah table pada bagian atas, maka arahkan kursor di bagian atas kanan. Lalu kalian menemukan tanda tambah. Kalian klik lagi, maka bertambah table bagian, bukan bagian atas tapi bagian ke samping. Jadi kalau kalian ingin menambah table bagian ke samping, maka arahkan kursor ke bagian atas kanan. Kalau kalian ingin menambah table bagian bawah, maka arahkan kursor ke bagian bawah kiri hingga kalian menemukan tanda tambah. Nah, terus tinggal tulis nama, alamat, kota, kode pos. Tinggal digeser-geser gitu aja, cukup mudah. Saya nama lagi Imran, bawah Abdul. Rosmawati, Laila, Ridwan, dan seterusnya sampai kalian bikin yang di atas seperti ini contohnya. Ini contoh yang sudah jadi. Nah, terus kalau kalian ingin menebalkan sebuah huruf di dalam table, cukup di blok kata yang mana yang ingin ditebalin. Misalnya contoh dari nama sampai kode pos. Terus Ctrl B supaya cepat. Nah, jadi katanya tadi itu jadi tebal tulisannya. Terus kalau kalian ingin menggabungkan sebuah dua table, misalkan Imron, terus sebelahnya ada Jalan Bubakan 1, nomor 99. Nah, andai kata kalian ingin menggabungkan antara table yang satu ini dengan table yang sebelahnya, cukup di blok dua table ini, lalu klik kanan di mouse kalian, terus tekan merge cell, maka tergabunglah antara dua table yang masih berpisah.
Untuk tutorial selanjutnya yaitu tutorial membuat surat. Jadi untuk formatnya bisa kalian contoh seperti ini. Cara pembuatan surat yang seperti biasa. Nah, seperti ini. Jadi yang di sini saya akan lebih jelaskan yaitu cara pembuatan surat dengan menggunakan mail merge. Jadi mail merge itu merupakan salah satu fitur dalam Microsoft Word untuk membuat tulisan dalam jumlah banyak berdasarkan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Terus keunggulan dari mail merge itu dapat memudahkan pekerjaan sang pembuat surat atau dokumen, dapat mengirim surat ke beberapa penerima yang berbeda, meskipun hanya membuat satu jenis surat. Jadi gunanya mail merge ini mempermudah. Jadi di sini akan saya jelaskan cara pembuatannya. Jadi yang pertama, arahkan kursor ke bagian My Links. Nah, terus kalian pertama-tama bikin list dulu. Bikin list. Nah, bagaimana cara bikin listnya? Nah, bikin listnya adalah di bagian Select Receptions. Tapi kalau kalian sudah punya list, bagus. Tapi kalau belum, kalian bikin dulu. Di type a new list. Nah, saya contoh. Sini ada title, first name. Kita bikin listnya sesuai kita inginkan. Misalnya pertama, kalian pengen first name dulu. Nah, pindah ke atas. Atau bisa diganti namanya, misal alamat. Nah, kalian susun aja listnya. Terus kita ganti rename, kita ganti namanya alamat kedua. Gitu. Atau kode pos, misal kode pos. Nah, ini yang akan kita list. Oke. Nah, lalu first name misalnya contoh namanya adalah Ahmad. Terus alamatnya Jalan Pati Rumbi. Terus kode posnya 1140. Ini kita nomor 16. Lalu kita tekan OK. Nah, maka tersimpanlah dalam file kita list tadi. Bisa kita beri nama file kita adalah apa aja. Kita save. Nah, maka kita sudah membuat list. Tinggal kita klik insert match. Nah, first name ini kan ada sudah kita list kan. First name-nya Ahmad. Terus alamatnya nah, Jalan Pati Rumbi nomor 16. Terus kotanya atau kode posnya 1140. Nah, simpel kan? Sebagai contoh aja ya yang ini, yang dalam kurung. Ibarat kita sudah punya list. Nah, sudah jadi kan? Terus kalian bikin aja sebanyak-banyaknya. Misalnya kalian pengen ngirim ke beberapa orang, misalnya 10 orang. Kalian bikin listnya 10 list. Nama, alamat, terus kode posnya 10. Terus kalian nah, kalau sudah jadi nanti baru tinggal preview result, dah itu aja. Preview result. Tapi karena saya cuma punya satu list, nah, maka cukup satu orang. Tapi kalau kalian pengen banyak yang pengen dikirim, maka pakai preview result. Tinggal tekan preview result. Jadi itu kegunaannya. Baik, itu dulu tutorial untuk pembuatan surat.
Oke, tutorial selanjutnya yaitu cara menggunakan Excel. Jadi yang dibahas kali ini adalah kita mencari total tugas, total kuis, dan total nilai dari data nilai tugas siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri Suraja. Jadi cara menemukan total tugasnya, kita menggunakan rumus sum. Langsung saja, ketik sama dengan, terus sum. Lalu arahkan kursor ke bagian tugas 1. Buka kurung, tulis titik koma, maksudnya tambah ya, karena di laptop saya menggunakan titik koma. Terus lanjut tugas 2 ditambah tugas 2, lanjut tambah tugas 3, tutup kurung, garis miring 3, atau dibagi 3, karena tugasnya ada 3, enter, maka dapatlah hasilnya 78. Lalu supaya lebih mudah lagi untuk mendapatkan hasil yang di bawah-bawahnya, kita tinggal blok dari atas ke bawah. Namun, kita arahkan kursor ke bagian sisi ujung bawah sampai kalian menemukan tanda tambah seperti ini yang agak tebal, lalu di blok sampai ke bawah. Sangat mudah bukan? Oke, lanjut kita cari ke total quiz. Kita gunakan rumus sum seperti tadi, sama dengan sum, buka kurung, tugas 1, titik koma, bukan tugas 1, tapi kuis 1, karena yang dicari adalah kuis, titik koma, terus kuis 2, tutup kurung, kemudian garis miring 2, atau dibagi 2, karena kuisnya ada 2, dapat hasilnya 68. Lalu kita blok ke bawah supaya dapat hasil yang di bawahnya. Sudah dapat. Oke, lanjut ke total nilai. Jadi total nilai ini cara mendapatkannya yaitu total tugas ditambah total kuis dengan menggunakan rumus sum, sama seperti tadi. Sama dengan tulis sum, lalu buka kurung, total tugas ditambah total kuis, tutup kurung, garis miring 2. Maka dapat hasilnya 73. Lalu supaya mudah dan simple, kita blok ke bawah. Dapatlah hasilnya total. Baik, kita lanjut ke grade. Baiklah, untuk mencari hasil dari grade, yaitu dengan melihat nilai dari total nilainya, yaitu misalnya 7 di atas 59 maka B, terus di atas 40 maka C, terus di atas 80 maka A. Tapi di sini kita menggunakan rumus Excel, yaitu menggunakan if. Nah, jadi if, terus tutup kurung, terus arahkan kursor ke total nilai, lalu tanda tunjuk seperti itu, terus sama dengan 80, titik koma, terus tanda petik A, terus titik koma, if, tutup kurung lagi, terus arahkan kursor ke total nilai tadi, terus tanda panah seperti itu, sama dengan, lalu 59, karena nilainya 59 tadi, nilai rata-ratanya untuk ke B, terus tanda petik B, terus titik koma lagi, if, terus tutup buka kurung, terus tanda nilai, terus tanda yang tunjuk seperti ini, sama dengan tanda panah, sama dengan terus 40, terus titik koma, terus C, petik C, tutup kurung, tulis enter, maka dapat hasilnya B. Cukup banyak sih di bagian sini. Lalu kita supaya simple, kita blok ke bawah.
jadi. Oke, lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu cara membuat grafik di Excel. Jadi ini adalah tutorial paling mudah, sangat-sangat mudah. Jadi kalian siapkan dulu datanya, total siswanya misalnya 25, jumlah siswa yang hadir ada 15 orang, yang sakit 4, yang izin 3, siswa yang alpha ada 3. Nah, langsung aja arahkan kursor ke bagian insert. Nah, di sini kalian bisa memilih beberapa grafik yang kalian inginkan. Saya contoh, saya pilih yang ini. Terus silakan kalian pilih. Yang pertama sebenarnya blok dulu. Terus tekan insert tadi, lalu pilih. Saya kalian pilih yang ini. Sudah jadi. Terus kalau kalian ingin mengubah warnanya, maka klik change color. Misalnya warna kuning. Terus kalian ubah ke, saya pengen yang ini. Maka jadilah grafik siswa yang kalian inginkan. Mungkin itu saja tutorial Excel dan Microsoft Word dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.